Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Balik lagi ke channel Pak Guru Keren, yang ganteng, yang cetar, yang membahana, yang terkenal di dunia dan di akhirat. Nah, apa kabarnya seluruh pelajar yang ada di dunia dan pelajar yang ada di akhirat? Wih, keren sekali saudara-saudara. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungannya. Sistem gerak pada manusia, khususnya rangka, tulang, otot, dan persendian. Kelas 5, subtema kedua, pembelajaran pertama. Kelas 5 SD. Oke, akan belajar apa sih kita kali ini? Kita akan belajar yang akan kita bahas pertama. Set. Nah, sistem gerak manusia. Oke, sebentar dikeluarkan dulu laser pointernya. Nah, sistem gerak manusia. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan organ gerak yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Nah, artinya apa? Manusia itu bisa bergerak karena adanya organ gerak. Atau makhluk hidup bisa bergerak karena adanya organ gerak. Makhluk hidup yang tidak mempunyai organ gerak ya tidak akan bisa bergerak. Kata kuncinya seperti itu. Nah, kemudian kerjasama organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang, rangka, otot, serta sendi-sendi. Nah, kerjasama antara organ-organ gerak, baik organ gerak aktif maupun organ gerak pasif, terutama organ gerak pasif adalah tulang, kemudian organ gerak aktif adalah otot. Nah, mereka itu bekerja sama, dan bekerja samanya itu dinamakan apa? Sistem gerak. Nih, Pak Hendra akan mengepal dan akan meninju. Mengepal, meninju. Mengepal dan meninju. Ini merupakan kerjasama antara tulang dan otot. Nah, ini dinamakan sistem gerak. Nah, ini yang dinamakan sistem gerak, kerjasama. Ya. Nah, seperti apa sih kerjasama sistem gerak? Contoh dalam kehidupan sehari. Nah, ini dia. Ada anak yang kaget nih. Ini ada anak yang kaget. Berarti dia bergerak. Kenapa? Karena bergerak. Karena kaget reaksinya. Nah, bergerak juga karena adanya reaksi. Nah, reaksinya apa? Nah, kita lihat kayaknya apa reaksinya ya tiba-tiba kaget seperti ini. Kayaknya pernah dengar, pernah lihat yang seperti ini. Kalau nggak salah, ayahnya lagi nyanyi Aisyah nih. Terus tiba-tiba ada petir datang, kemudian si adiknya itu kaget. Nah, reaksinya adalah suara petir. Kemudian, reaksinya adalah suara petir, kemudian aksinya si adiknya itu kaget sampai memeluk kakaknya. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian kita lanjut. Sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu meliputi tulang. Seperti biasa, tulang itu termasuk organ gerak pasif. Nah, kemudian tulang ini hanya bisa bekerja sama dengan otot. Jadi otot akan bekerja sama dengan tulang. Otot menempel pada tulang. Menempelnya otot pada tulang direkatkan oleh zat atau suatu enzim yang dinamakan kolagen. Nah, makanya otot bisa menempel pada tulang. Kemudian otot itu terbentuk dari apa? Tulang itu terbentuk dari apa? Tulang terbentuk dari kalsium. Nah, kalau kalian pengen tulangnya kuat, perbanyaklah makan kalsium. Kemudian kalau pengen ototnya kuat, perbanyaknya olahraga, maka akan terbentuk otot dan tulang yang sangat kuat. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga nih perkembangan tulang yang mengalami kelainan. Kemudian si tulang itu setelah mengalami kelainan, tentunya kelainan itu ada di beberapa hal. Ada bawaan sejak lahir dan ada karena penyebab faktor dari luar. Nah, contoh kelainan yang terjadi pada tulang karena adanya infeksi.
Infeksi itu apa? Proses masuknya benda asing atau makhluk asing ke dalam tubuh yang tidak diinginkan dan merugikan tubuh. Seperti itu. Kemudian tulang juga bisa disebabkan kelainannya itu karena faktor nutrisi. Jadi semakin banyak nutrisi yang tercukupi untuk tulang, maka tulang berkembang biak dengan sebagaimana mestinya. Kalau misalkan tulang kekurangan kalsium, ya otomatis tulangnya tidak akan kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ilustrasi kalau kita atau makhluk hidup, khususnya manusia, tanpa otot. Mungkin hanya tulang-tulangnya saja yang bergerak-gerak. Nah, ini mungkin hanya ilustrasi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, fungsi rangka. Tadi kita berbicara tulang nih. Tulang itu kan rangka. Nah, fungsi rangka itu apa sih? Yang pertama, penegak tubuh. Nah, tentunya kita tegak nih. Kita tegak karena ada tulang. Kalau tidak ada tulang mungkin akan lemes. Kemudian, pembentuk tubuh. Nah, lihat. Dari bahu sebelah kanan, kemudian bahu sebelah kiri karena ada tulang. Semakin besar tulangnya, maka bentuk tubuhnya akan mengikuti si daging-dagingnya, si tulang, si otot-ototnya itu. Kemudian muka kita juga tulang. Nah, mengandung tulang, kemudian ototnya menyelimuti. Nah, itu juga membentuk suatu tubuh. Kemudian tulang sebagaimana kita ketahui tempat melekatnya otot. Nah, melekatnya otot pada tulang di dalam tubuh kita dilekatkan oleh zat atau enzim yang bernama kolagen. Ingat-ingat itu ya. Nah, kemudian tulang juga tempat dan proses terjadinya pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Kemudian tulang juga termasuk alat gerak pasif. Jadi sel darah merah dibentuk di mana? Ya di dalam tulang. Jadi tulang itu pertama penegak tubuh, pemberi bentuk tubuh, termasuk alat gerak pasif, pembentuk sel darah merah. Proses pembentukan sel darah merah itu terjadi di dalam tulang. Kemudian tempat melekatnya tulang. Nah, seperti itu. Nah, ini nih penegak tubuh. Nah, si kakek-kakek ini bisa menari, kemudian bisa bergoyang ke kanan, bisa bergoyang ke kiri karena kakek-kakek ini mempunyai tulang. Kalau tidak ada tulang, mungkin kakek-kakek ini tidak akan bisa menari. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Bagian anggota gerak. Bagian ini juga terbagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Jadi, dalam tubuh manusia itu ada dua bagian anggota gerak, atas dan bawah. Atas ini apa? Nah, atas ini berarti alat geraknya tangan. Bawah itu berarti alat geraknya kaki. Nah, terutama kita lihat nih. Anggota gerak ini terdapat pada tangan kanan dan tangan kiri. Terdiri dari, tulang lengan atas, kemudian tulang hasta. Jadi tulang ini ada dua nih. Tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang hasta ini berada di atasnya nih. Nih yang ini nih tulang hasta. Kemudian bawahnya itu tulang pengumpil dan ini tulang lengan. Nah, ini termasuk bagian anggota gerak bagian atas. Nah, kemudian anggota gerak bagian bawah itu tuh kaki kanan dan kaki kiri. Bagiannya apa saja? Nah, tulang selangka, tempurung lutut, kemudian tulang betis, tulang kering, kemudian jari-jari kaki. Nah, itu merupakan anggota gerak bagian bawah. Jadi, anggota gerak itu dibagi menjadi dua, atas dan bawah. Atas terdiri dari tangan kanan dan tangan kiri. Bawah terdiri dari kaki kanan dan kaki kiri. Bagian atas adalah lengan, tulang lengan, kemudian tulang hasta, kemudian tulang pengumpil. Bawah ada tulang selangka, tulang paha, tulang betis, tempurung, kemudian tulang jari-jari kaki. Nah, itulah merupakan anggota gerak bagian bawah. Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, jenis-jenis tulang. Tulang juga ada berbagai macam jenis. Contohnya apa? Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan itu yang seperti apa? Pertama, sifatnya lentur. Nih, ini tulang rawan ini, lentur.
Nah, ada zat perekatnya, mengandung zat kapur. Nah, ini termasuk tulang rawan. Kemudian, tulang rusuk, ujung tulang rusuk nih, ini merupakan tulang rawan. Hidung telinga merupakan tulang rawan. Kemudian bronkus yang ada di paru-paru. Kemudian antara ruas tulang belakang. Nah, ini termasuk tulang rawan nih, ruas tulang belakangnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya tulang keras. Nah, tulang keras ini disusun oleh osteoblast, sel pembentuk tulang. Tulang rawan dan tulang keras sama memiliki zat perekat, cuman bedanya kalau tulang rawan lebih banyak, tulang keras sedikit. Nah, sama-sama juga memiliki zat kapur atau mengandung zat kapur. Di antaranya tulang kering adalah tulang keras adalah tulang kering, tulang lengan nih. Kering nih, tulang selangka termasuk tulang keras. Nah, seperti itu ya. Jadi tulang itu dibedakan menjadi dua. Tulang rawan yang ini, tulang keras selangka. Nah, yang ini nih keras semuanya. Nah, itu merupakan jenis-jenis tulang. Nah, kalau sudah paham kita lanjut. Bentuk tulang. Nah, ternyata tulang juga mempunyai bentuk. Yang pertama apa? Tulang pipa. Tulang pipa, kemudian tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa apa? Lihat, amati bagian tubuh kalian. Adakah tulang yang panjang yang menyerupai pipa? Ada. Nah, salah satunya nih tulang lengan. Kemudian tulang betis, tulang paha, kemudian tulang pipih. Contohnya adalah tulang dada. Tulang belikat nih, yang ini nih, yang di belakang nih, tulang belikat. Kemudian tulang rusuk juga pipih, biarpun panjang tapi pipih. Gepeng pipih itu. Kemudian tulang pendek. Nah, tulang pendek itu contohnya adalah pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini nih. Tulang belikat. Nah, ini. Kemudian tulang lutut, tulang paha, contoh tulang pipa nih. Kemudian yang ini tulang lutut, ini contoh tulang pendek. Kemudian yang ini adalah contoh tulang pipih nih, yang tulang pipihnya adalah tulang belikat. Tulang belikat ini yang ini nih. Nih, ini tulang belikat nih. Seperti itu. Oke, paham? Kita lanjut. Nah, kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang diantaranya skoliosis, membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, skoliosis. Ada juga lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, skoliosis itu membengkok ke kanan atau membengkok ke kiri. Nah, lihat gambarnya nih. Nih. Nah, membengkok ke kanan. Nah, makanya ini disebabkan karena salahnya posisi duduk kalian. Kebiasaan ada yang gini, kemudian ada yang begini, kemudian ada yang sering senang nunduk kayak gitu sampai bengkung, kemudian ada yang senang gini. Nah, itu merupakan nantinya akan menyebabkan kelainan pada tulang. Ingat ya, skoliosis, bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri, itu namanya skoliosis. Kemudian ada lagi kifosis. Nah, kalau kifosis itu membengkok ke arah belakang, gini nih, agak delak, tapi membengkok. Lihat, perhatikan gambarnya nih. Nah, nah ini yang normalnya nih, sebelah sini nih. Yang ini yang kifosisnya nih, Nah, jadi agak delak kayak gitu. Jadi nah gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini merupakan kifosis. Kemudian setelah kifosis ada juga lordosis. Nah, lordosis itu membungkuk. Nah, kalau misalkan skoliosis ke kanan atau ke kiri, kifosis ke belakang, lordosis ke depan, kayak gitu, nunduk, terutama pada kakek-kakek dan nenek-nenek, terjadinya lordosis. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri ya pada slide-nya. Kemudian kita lanjut. Nah, ada juga yang namanya kena polio. Kelainan ini disebabkan oleh infeksi virus polio. Makanya pemerintah gencar-gencarnya mencanangkan vaksin polio. Tujuannya seperti apa? Ya, tujuannya untuk menghindari infeksi virus polio. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini nih. Jadi
si tulangnya itu mengecil dan berujung kelumpuhan. Nah, ini seperti ini contohnya nih polio nih. Ini maaf Bapak sensor ya, karena untuk menjaga etika. Nah, kira-kira seperti inilah contohnya polio ini. Kemudian ada juga yang namanya rachitis. Kekurangan asupan vitamin D sehingga tulang itu membentuk huruf X atau huruf O. Nah, seperti ini lihat nih. Kalau normalnya kan lurus nih, set. Nah, ini normalnya nih. Nah, kemudian karena kekurangan vitamin D atau dikenal dengan rachitis, maka akan membentuk huruf O atau huruf X. Nah, seperti ini. Seperti di samping nih. Seperti inilah kira-kira. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut. Nah, kita juga akan berbicara masalah sendi. Sendi itu sifat pergerakannya dibedakan menjadi 3 macam. Sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau sinartosis. Sendi mati itu tidak mungkin terjadi gerakan. Jadi ada sendi tapi tidak bisa bergerak. Nah, dinamakan sendi mati. Nah, di mana letaknya? Nah, ini tengkorak nih. Kita nih di kepala kita nih. Ini merupakan susunan dari sendi tapi sendinya sendi mati gitu, tidak bisa bergerak. Nah, itu merupakan sinartrosis atau sendi mati. Nah, kemudian ada juga sendi kaku, amfiatrosis. Amfiatrosis ini dapat bergerak namun terbatas. Nah, seperti apa? Ruas tulang belakang nih, ruas tulang belakang contohnya. Kemudian sendi pada pergelangan tangan. Kemudian sendi pada tulang dada. Oh, ini tulang dada nih. Nih, pergelangan tangan ini merupakan sendi kaku. Pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir ada sendi gerak atau diatrosis. Sendi ini dapat bergerak secara bebas. Sendi gerak dibedakan menjadi, nah sebelum kita belajar sendi gerak nih, perhatikan ada gambarnya. Sendi putar nih seperti ini nih. Sendi putar ini biasanya ada di leher nih. Kemudian sendi peluru, nah sendi peluru ini seperti ini. Jadi ada semacam apa ya, semacam bejo membulat, kemudian ada sarungnya. Nah, ini sendi peluru, jadi hanya berputar peluru, setolak peluru lah. Kemudian sendi gulung. Nah, sendi gulung ini nih, perhatikan. Nah, terutama pada pergelangan tangan ini sendi gulung. Kemudian sendi engsel. Nah, engsel yang ada di sini nih. Nih. Kemudian sendi pelana. Nah, sendi pelana ini tepat di pergelangan tangan. Sendi pelana. Kemudian ada juga sendi geser. Sendi geser itu ada di ruas kaki. Nah, kira-kira seperti nanti kalian sendiri amati ya. Nah, kemudian ada juga sendi gerak. Dibedakan menjadi yang pertama, sendi gerak itu ada yang namanya diatrosis. Maaf, sendi gerak itu namanya diatrosis dan dibedakan menjadi sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, dan sendi peluru. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Sendi peluru ini lihat jadi selongsong. Sendi itu berbentuk bonggol, ini sendi peluru ada di sini nih. Kemudian sendi putar, kemudian sendi luncur. Nah, ini luncur. Kemudian sendi pelana, kayak pelana kuda. Di sini nih sendi pelana nih. Kemudian sendi engsel, nih di sini. Kemudian di kaki. Kemudian sendi kondoloid. Kondoloid itu di antara ruas-ruas jari. Ini namanya sendi kondoloid. Nah, seperti itulah kira-kira. Nanti kalian pause videonya, kemudian kalian baca sendiri ya. Karena ini durasi, jadi akan Bapak bacakan secara cepat saja. Kemudian, nah, macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Geser, peluru, gulung, engser, putar, dan pelana. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ini nanti kalian pause, kemudian catat. Ini merupakan apa ya, rangkuman dari semua yang tadi Bapak bacakan tadi. Oke, paham? Kita lanjut. Nah, otot. Kita akan berbicara masalah otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Nah, jadi ototlah yang membantu tulang sehingga tulang itu bisa bergerak. Nah, siapa yang membantu tulang bergerak? Ya, otot. Makanya otot dinamakan alat gerak aktif.
aktif. Nah, jenis otot. Jenis otot terbagi menjadi 3, polos, jantung, dan lurik. Otot polos bentuknya itu seperti gelondong, di mana bagiannya cenderung meruncing, bagian ujungnya ini polos nih. Kemudian otot lurik atau rangka. Nah, ini otot jantung. Nah, ini ada tipe-tipe ototnya. Ya, ada otot polos, ujungnya meruncing. Otot rangka itu merupakan otot yang menempel pada tulang. Kemudian jantung ya berada di dalam jantung. Nah, ini merupakan otot jantung. Ya, jelas lah. Nanti kalian baca sendiri. Kemudian catat yang anggap penting. Oke, lanjut. Gerak dan kerja otot. Nah, seperti inilah gerak dan kerja otot. Nah, alat gerak secara otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Kontraksi artinya membesar, relaksasi. Nah, begini ya, ada yang namanya gerak kontraksi dan gerak relaksasi. Nah, kontraksi itu mengangkat bebannya, relaksasi menurunkan ke posisi semula. Jadi, kontraksi, relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Nah, itu merupakan pergerakan otot. Jadi, kalau misalkan kontraksi dia mengangkat, nah, relaksasi artinya kembali ke titik semula. Kontraksi dan relaksasi. Kemudian otot juga berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi 2 jenis, sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis dan otot antagonis. Seperti apa? Kita lihat. Sinergis merupakan gerak selaras 2 otot atau lebih. Pada gerak sinergis, otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya gerak alat pada punggung dan leher. Nah, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Jadi kontraksi dan relaksasinya itu bersamaan, makanya sinergis. Ada juga yang antagonis. Antagonis itu perhatian, ketika kita mengangkat beban otomatis bicepsnya akan membesar dan tricepsnya kendur. Kemudian ketika kita turunkan lagi bebannya, maka otomatis tricepsnya relaksasi, kontraksi, dan bicepsnya adalah relaksasi. Nah, jadi antagonis saling berlawanan. Kalau sinergis, kontraksi dan relaksasinya bersamaan. Kalau antagonis, kontraksi dan relaksasinya itu tidak bersamaan. Ya, jelas ya. Intinya seperti itulah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini contohnya nih. Ada sinergis dan antagonis. Kita lanjut. Nah, kelainan pada otot. Kelainan pada otot ada beberapa macam. Pertama, tetanus, atrofi, kram, dan terkilir. Tetanus itu biasanya karena kita, nah ini contohnya nih, tetanus ini nih. Kita tidak pakai sendal, main di pekarangan. Ternyata di pekarangan itu ada paku yang berkarat, jos, kita keinjak pakunya. Nah, kalau kita tidak segera disuntik tetanus, maka akan menyebabkan kelainan pada otot. Kemudian, atrofi. Nah, contoh atrofi itu seperti ini nih. Jadi si ototnya itu mengecil, ngepres gitu. Kemudian kram. Nah, kalau kram biasanya terjadi pada saat kita olahraga tidak pemanasan dulu nih. Maka otomatis si ototnya itu akan kram karena tidak panas. Nah, kemudian terkilir. Kalau terkilir itu biasanya terjadi karena kecelakaan. Misalkan kita lari-lari tiba-tiba terkilir karena tidak hati-hati. Nah, itu merupakan kelainan pada otot. Tapi khusus terkilir bisa segera diobati dengan cara kalau misalkan kita terkilir itu biasanya kita pergi ke tukang urut ya untuk membenarkan otot yang terkilir agar ototnya kembali ke posisi semula. Nah, seperti itu kira-kira. Dan lanjut. Dan terima kasih, mungkin itu saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit membantu. Mungkin video ini jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya bisa membantu buat kalian semua yang sedang dan semangat belajar di rumah. Akhir kata, Pak Guru keren yang ganteng yang cetar yang membahana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap di rumah, jaga kesehatan. Dan selalu cuci tangan. Ciao. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer. Dan itu ibadah.